Selamat bergabung di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang public relation di era normalitas baru. Banyak penyesuaian harus dilakukan oleh seorang praktisi public relation agar berhasil dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Apa saja itu? Mari kita simak video berikut ini. Pagi, selamat siang, atau selamat malam. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang tantangan sekaligus tuntutan baru seorang public relation officer di era adaptasi kebiasaan baru atau yang juga lazim dikenal sebagai era normalitas baru setelah adanya pandemi COVID-19. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah untuk menyampaikan hal-hal penting yang harus dimiliki oleh PR dan calon PR agar berhasil dalam menjalankan pekerjaannya. Mari kita mulai kajiannya ya. Pertama kali yang harus kita pahami adalah hal-hal apa saja yang berubah dan mempengaruhi aktivitas PR dalam sebuah perusahaan. Ingat, adanya PR dalam perusahaan adalah karena adanya kebutuhan perusahaan untuk berkomunikasi dengan publiknya dan juga pelanggannya. Maka dari itu adalah sebuah keharusan bahwa seorang PR mengerti betul siapa pelanggannya dan bagaimana perilakunya sehingga akan sangat menunjang keberhasilan penyampaian pesan-pesannya. Selama pandemi COVID-19 ini, menurut Yuswo Hadi, founder InVenture, sebuah perusahaan riset pemasaran di Jakarta, telah terjadi sedikitnya 4 lompatan besar atau mega shift perilaku konsumen di Indonesia. Yang pertama adalah stay at home lifestyle, gaya hidup baru tinggal di rumah dengan aktivitas working, living, playing karena adanya social distancing. Kemudian yang kedua adalah bottom of the pyramid. Mengacu ke piramida Maslow, konsumen bergeser kebutuhannya kalau dulu kebutuhan aktualitas diri atau esteem need yang menjadi prioritas. Dengan adanya pandemi ini, hierarki kebutuhannya kembali ke dasar piramida, yakni kebutuhan makanan, kesehatan, dan keamanan. Berikutnya adalah fenomena go virtual. Dengan adanya COVID-19, konsumen menghindari kontak fisik manusia. Mereka beralih menggunakan media virtual atau digital. Adapun perubahan yang keempat, perilaku pelanggan kita adalah empathic society. Banyaknya korban nyawa akibat COVID-19 melahirkan masyarakat baru yang penuh empati, welas asih, dan syarat solidaritas sosial. Nah, lompatan-lompatan tersebut bisa diartikan sebagai berubahnya perilaku pelanggan pada umumnya karena perubahan lingkungan yang memaksa. Lihat saja, dengan gaya hidup di rumah saja, mobilitas orang menurun drastis. Belanja online meningkat pesat. Dari dulu hanya sekedar keinginan, kini menjadi sebuah kebutuhan. Solusi makanan beku dan budaya masak di rumah, misalnya, kini menjadi kebiasaan dan tentu saja tempat kerja di rumah yang bisa diakses dan berinteraksi via Zoom. Apa yang terjadi dengan piramida Maslow yang sebelumnya orang lebih percaya diri pada aspek aktualisasi diri, kini turun ke dasar piramida kebutuhan dasar. Antara lain dibuktikan dengan self-distancing untuk keamanan, keselamatan diri, gaya hidup tanpa sentuhan, cara bayar di belakang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengalaman serba virtual. Agar tetap eksis, kini banyak bermunculan komunitas virtual.
ditandai dengan lahirnya generasi Zoom. Kuliah, meeting, sekolah, semua via Zoom. Dulu budaya saling kunjung, sekarang cukup berzumpa saja. Bahkan ibadah pun untuk agama tertentu bisa dilakukan secara virtual. Sementara perubahan yang keempat adalah meningkatnya rasa empati dan solidaritas kepada sesama. Juga komunikasi orang tua dengan anak semakin intens dibandingkan sebelumnya. Dan percayalah, semakin besar kesulitan yang dihadapi, kini orang-orang semakin religius. Kecuali perubahan dan lompatan pergeseran pola konsumsi masyarakat, kita juga harus mulai mencermati apa saja aspek yang tidak akan berubah di masyarakat. Bahwasannya, pada dasarnya semua yang ada di alam semesta itu berubah dan tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Demikian pernah disampaikan oleh filsuf Yunani Heraklitos. Namun, di masa pandemik ini sedikitnya ada 3 hal yang tetap ada dan terjadi pada pelanggan atau konsumen pada umumnya. Apa sajakah itu? Nah, ini yang akan terjadi, yang tidak akan pernah berubah setidaknya sampai 10 tahun ke depan. Menurut Agung Laksamana, Ketua Umum Perhumas, pertama adalah tuntutan layanan yang serba cepat atau faster. Pelanggan selalu menuntut layanan instan dan segera. Chat yang tidak dibalas dalam 1x24 jam saja, bahkan kurang dari itu misalnya, dapat dipastikan perusahaan atau brand tersebut akan ditinggalkan pelanggan. Yang kedua adalah, dan konstan, adalah tawaran harga yang lebih murah. Semua terdisrupsi. Layanan yang tadinya mahal, namun dengan adanya layanan pesan antar, hampir semua barang dan jasa terkoreksi habis. Kata kuncinya adalah, kalau ada diskon, pasti saya beli. Selanjutnya yang ketiga yang akan tetap terjadi adalah karena banyaknya pilihan yang disodorkan oleh penyedia produk maupun jasa. Pelanggan lebih berkuasa karena banyaknya pilihan. Slogan pembeli adalah raja, kini tetap relevan karena dia bisa memilih dan menentukan produk yang akan dibelinya sesuai selera. Berikutnya, adanya perubahan di segala aspek kehidupan ini juga menjadi semakin kompleks dengan adanya artificial intelligence atau AI dan big data. Ketika membuka media sosial, pernahkah Anda mengalami keadaan seperti ini? Tiba-tiba muncul iklan yang menawarkan sebuah produk di mana produk tersebut Anda baru berniat akan membelinya. Sekali lagi, Anda baru berniat. Anda belum membelinya. Bahkan Anda belum pernah membicarakannya di dunia maya ataupun nyata. Tapi media sosial dengan artificial intelligence yang bekerja di baliknya mampu membaca pikiran Anda. Magic? Sihir? Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Sebuah teknologi yang canggih nyaris tidak bisa dibedakan dengan magic. Demikian kata saintis Arthur C. Clarke. Yang ingin saya katakan adalah, sudah secanggih itu kemampuan artificial intelligence dalam membaca pikiran kita. Ketika Anda berinteraksi di dunia maya menggunakan smartphone Anda secara diam-diam, artificial intelligence membuat model diri Anda. Semakin lama dan intens Anda menggunakan smartphone, semakin akurat model diri Anda. Jika artificial intelligence dalam film The Matrix hidup dengan membuat cloning manusia dalam bentuk biologis, maka artificial intelligence dalam media sosial hidup membuat cloning diri Anda dalam bentuk digital. Lalu bagaimana caranya mereka membaca pikiran Anda? Inilah rahasianya. Mereka tidak membaca pikiran Anda, mereka cukup bertanya kepada Anda
versi cloning digital tadi. Mengerikan bukan? Inilah kenyataan yang kita hadapi dewasa ini yang menuntut pemikiran yang lebih jeli bagi seorang PR dewasa ini. Dengan kondisi seperti itu, dengan sendirinya pola pikir seorang PR harus berubah. Setidaknya seorang PR harus memiliki kreativitas yang tinggi, selalu berpikir yang anti-mainstream karena harus muncul ide komunikasi, baik pesan, pilihan channel distribusi pesan yang berbeda dari hari ke hari. Hari ini pesan atau konten Anda mungkin disebut kreatif. Barangkali besok sudah dianggap usang, karena berlomba dengan artificial intelligence yang makin pintar setiap detik memainkan algoritmanya di media sosial, media baru yang banyak dipakai orang sejagat dewasa ini. Kedua, seorang PR itu harus menjadi storyteller dalam mengkomunikasikan perusahaan dan produknya. Storytelling adalah kunci memenangkan konten di era digital. Storytelling menjadi alternatif karena hampir semua manusia suka dengan cerita. Cerita hadir melalui dongeng masa kecil, buku-buku, film, drama, dan sebagainya. Cerita ini memiliki kekuatan untuk mengikat emosi audiens. Robert McKee, seorang penulis skenario dari Amerika Serikat, mengatakan, cerita memiliki kekuatan menggerakkan orang. McKee selalu menjadi rujukan bagi para pengelola merek ketika ingin membuat brand story. Kisah-kisah bagus mampu menciptakan minat dan menarik perhatian. Kisah ini juga mampu mengkomunikasikan makna. Yang terpenting, sebuah kisah hebat mampu menginspirasi audiensnya. Nah, di era sekarang, orang-orang tidak suka digurui. Bercerita menjadi metode berkomunikasi yang tidak menggurui tentunya. Begitupun seorang PR harus mampu berkolaborasi dengan pihak manapun yang sekiranya bisa membantu kemudahan kerja seorang PR. Tujuan dari kolaborasi adalah untuk membawa individu, lembaga, organisasi, dan masyarakat itu sendiri bersama-sama dalam suasana mendukung secara sistematis, memecahkan masalah yang ada, dan muncul yang tidak bisa dengan mudah diselesaikan oleh satu kelompok saja. Kolaborasi harus fokus pada peningkatan komunikasi, kapasitas, dan efisiensi sekaligus meningkatkan hasil. Pun seorang PR harus mampu melakukan personalized marketing atau public relation. Ini berkaitan erat dengan basis data yang berkualitas dan cara Anda memanfaatkan data tersebut. Brand yang berhasil menggabungkan data konsumen dengan teknologi periklanan akan mampu menyampaikan pesan kepada konsumennya dengan lebih terpersonalisasi dan lebih inovatif daripada sebelumnya. Teknik personalisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, dan beberapa teknik tentu memiliki kelebihan dibandingkan beberapa teknik lainnya. Teknologi yang digunakan, algoritma, dan cara data dikumpulkan atau dianalisis menjadi faktor-faktor yang menentukan tingkat efektivitas personalized marketing PR yang dilakukan. Jadi kita menjelaskan tentang perubahan pola pikir seorang PR ya dengan 4 kemampuan tersebut. Maka saya ingin di slide terakhir ini saya ingin berbicara melalui sebuah ilustrasi yang digambarkan di artikel di Harvard Crimson yang menggunakan judul menarik yaitu Adopt, Adapt, dan Adapt. Ternyata ini adalah sebuah slogan bangsa Jepang yang sejak dulu telah mereka gunakan. Gagasan di balik moto ini adalah industri Jepang untuk mengirim para insinyur mereka untuk mempelajari standar industri serta mencari tahu siapa yang the best di bidang apa saja di negara lain. Nah, ketika kembali, mereka akan menjadi insinyur yang terbaik bagi Jepang. Hal ini terbukti, Jepang unggul dan sangat maju di era 80-an, bahkan hingga sekarang. Dalam konteks normalitas baru ini, semangat adopt, adapt, dan adapt semakin relevan bagi PR.
selama dunia belum menemukan vaksin untuk COVID-19 ini, bisa jadi kita harus hidup dengan normalitas baru ini dalam kurun waktu yang lama. Selama dunia bisnis terus berevolusi, kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan menjadi indikator profesionalisme PR. Opsi PR adalah beradaptasi, yang berarti praktisi PR harus memiliki cara baru untuk menjalani kehidupan, pekerjaan, berinteraksi, serta berkomunikasi. Satu hal misalnya kita bahas tentang adopt. Semua serba digital. Adopt adalah kata kerja yang berarti mulai menggunakan sesuatu atau mengadopsi. Normalitas baru memaksa PR mengadopsi perubahan inovasi teknologi. Data Global Web Index Januari 2020 lalu misalnya menunjukkan ada sedikitnya 160 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia dari 175 juta pengguna internet di Indonesia. Total penduduk kita adalah 273 juta saat ini. Data ini menunjukkan bahwa YouTube digunakan terbanyak dengan 140 juta. Kemudian WhatsApp 134 juta, Facebook 131 juta, Instagram 126 juta, Twitter 89 juta, Line 80 juta, Facebook Messenger 80 juta, LinkedIn 56 juta, Pinterest 54 juta, dan WeChat 46 juta. PR harus paham semua platform channel di atas. Sejak pandemi ini, hampir semua brand dan korporasi memutuskan untuk berinvestasi lebih besar dalam pemasaran digital, karena disitulah sebagian besar konsumen berada. PR pun demikian. Banyak korporasi dan brand menaruh minat lebih besar mengirimkan konten via digital platform dengan biaya lebih rendah daripada sebelum normalitas baru. Kuncinya ada di konten dan komunikasi. Mengetahui kapan, di mana, platform channel, dan bagaimana berkomunikasi sangat penting. Ini peluang besar bagi PR untuk mengubah strategi. Yang kedua adalah adapt. Adapt adalah kata kerja yang berarti berubah untuk situasi atau tujuan baru. Adaptasi menyesuaikan dengan hal dan cara-cara baru atas apa yang telah kita adopsi. Pada tahun 1995 misalnya, Clayton Christensen, seorang profesor dari Harvard, menuliskan konsep disrupsi pertama kali. Beliau gunakan kata disrupsi dengan menggambarkan bagaimana para newcomers memberikan solusi permasalahan industri bukan dari perspektif market leaders, tetapi mereka kembangkan bisnis model, proses yang sepenuhnya baru. Para newcomers itu beradaptasi dan berinovasi dan tentu saja mendisrupsi market. Di era normalitas baru, teknologi dan platform digital memicu kreativitas sehingga menantang PR untuk mencari solusi baru, merintis jalan baru, cara kerja baru, menyediakan produk layanan dengan cara baru agar ada diferensiasi bagi brand dan korporasinya. Dengan mengadopsi teknologi, kualitas konten positif, inspiratif, kreatif, dan edukatif, serta memahami segmentasi target audiens menjadi aspek penting PR. Oleh karenanya, agar cepat beradaptasi, PR butuh lebih banyak talenta sektor komunikasi berbasis digital saat ini. Yang pasti, PR tidak bisa gunakan solusi one size fits all di era normalitas baru ini. Yang terakhir adalah adapt. Adapt sebagai kata sifat memiliki arti menjadi terampil, ahli, atau mahir dalam bidangnya. Alvin Toffler, seorang futuris, pernah katakan bahwa mereka yang disebut buta huruf atau illiterate di abad ke-21 bukanlah orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis, namun mereka yang tidak bisa belajar atau learn, menanggalkan pelajaran sebelumnya, unlearn, dan belajar kembali atau relearn. Normalitas baru ini menjadikan PR untuk unlearn dan belajar lagi, relearn. Setelah mengadopsi dan beradaptasi, PR perlu berinvestasi di knowledge agar adapt menjadi ahli. Luangkan waktu untuk membangun fondasi skill set yang kuat. Belajar kembali, menambah skill set baru,
membaca buku agar menjadi PR yang profesional di era normalitas baru ini. Saatnya PR mengadopsi lingkungan baru untuk bergerak maju, beradaptasi dengan new strategi serta semakin ahli atau adapt dan kreatif agar brand dan bisnis mereka bisa terus sustainable. Adopt, adapt, adapt adalah mantra PR di era normalitas baru. Begitulah sekilas tentang keadaan dan tuntutan PR dewasa ini. Kata kuncinya adalah belajar, belajar, dan terus belajar. Ini adalah video pengantar. Insya Allah saya akan coba konsisten memproduksi video seputar PR, media, dan komunikasi sebagai bahan diskusi. Bila mana ada pertanyaan, masukan, usul, dan kritik dari Anda, dengan senang hati silahkan ketik di komentar di bawah ini. Sejujurnya, saya bukanlah yang lebih mahir dari Anda semua. Kajian ini saya susun dengan semangat when you are green, you are growing. Selama Anda merasa hijau atau awam, itu tandanya Anda terus tumbuh. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.